Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rasa syukur yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, inayah, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya diberikan kesehatan sehingga bisa menyampaikan sesuatu melalui tayangan ini dengan sehat walafiat. Dengan rasa syukur itu maka kami ucapkan salam syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat yang dikasihi, yang disayangi, sehingga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Sepega yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar kecil ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan pemirsa yang berbudiman bahwa pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, tahun Masehi 2023, yang tepatnya mulai tanggal 23 Maret 2023 memasuki bulan Ramadan tahun ini, kita sudah hampir 1 pekan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan romantika yang kita nikmati, bisa membedakan waktu sebelum masuk bulan Ramadan dan sekarang sudah melaksanakan puasa 1 pekan. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya. Nikmat itu tidak mesti harus yang semula lapar kemudian menjadi kenyang, yang semula susah menjadi bahagia, tapi mungkin dengan rasa bulan puasa ini yang kita bisa menahan lapar dan dahaga merupakan satu karunia dan satu kenikmatan tersendiri. Mohon maaf, pada kesempatan ini kami mengutip surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini saya mengawali dari kegiatan atau kebiasaan puasa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita pada zaman dahulu puasa sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan setiap hajat apapun yang akan dilakukan selalu diawali dengan bahasa Jawanya tirakat.
yaitu puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada saat itu belum mengenal kata Allah, karena memang belum mengenal tuntunan-tuntunan yang diajarkan para ahli agama atau ulama, sehingga mereka membiasakan diri mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan cara tirakat atau berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa ini atau kegiatan puasa itu tidak hanya dilakukan orang Islam. Orang agama apapun ada tradisi dan kebiasaan dalam ajarannya mengenal dan diwajibkan berpuasa. Bagi umat beragama Islam, kewajiban puasa jatuh pada bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Kita melaksanakan puasa secara lahiriah atau dohir, menahan lapar dan dahaga dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau kita bicara mengenai ajaran Islam, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mengutip atau mempelajari, membaca dengan buku-buku referensi. Agama Islam menyebar dan dipeluk atau dilakukan ajarannya oleh orang Indonesia atau Nusantara ini disebarkan oleh 9 wali atau yang dikenal kalau bahasa Jawa Wali Songo. Wali Songo ini mengajarkan filosofis yang dekat dan lekat dengan kebudayaan Jawa. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa aslinya itu memang ajaran Islam itu Jawa menjadi pusatnya. Oleh karena itu penyebaran agama Islam di tanah Jawa khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya terkenal dengan ajaran atau metode yang dilakukan oleh para Kanjeng Sunan atau Wali Songo itu, sehingga menyesuaikan dengan budaya orang Jawa selalu menggunakan kata-kata, kebiasaan-kebiasaan, dan waktu itu banyak tembang-tembang yang berfilosofi Jawa tetapi memuat ajaran Islam, dan sampai sekarang masih digandrungi atau digemari, bahkan semakin mengakar tembang-tembang Jawa yang punya filosofis tinggi yang selaras dengan ajaran Islam, karena memang rohnya, akarnya bersumber pada ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya tembang mocopat yang berjumlah 11, ternyata setelah kita ungkap tembang mocopat itu yang berjumlah 11 itu semuanya karangan Wali Songo. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu siapa yang menciptakan tembang Miji dan sebagainya sampai tembang Pocong itu ada, namun mungkin waktunya terbatas maka tidak saya ungkap di sini. Namun perlu saya sampaikan bahwa 11 tembang Jawa itu yang dikenal dengan tembang mocopat adalah mulai dari Mijil, Pangkur, Kinanti, Dandang Gulo, Sinom, Asmorondono, Durmo, Mas Kumambang, Gambuh, Megatruh, lan Pucung. Ini luar biasa. Kalau kita pelajari makna setiap kata, setiap kalimat pertama, kedua, setiap gotro bahasa Jawanya itu merupakan suatu hierarkis atau susunan yang memang merupakan sebab akibat dari satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Ulama atau Kanjeng Sunan atau wali waktu itu dinamakan Wali Songo 9, Wali Songo itu sudah mengemas ajaran-ajaran
Islam yang dimasukkan kepada budaya-budaya yang ada, dan ini merupakan suatu rohnya bagi ajaran yang dilakukan khususnya di Jawa. Sedikit saya mengutip yang selaras dengan kita sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Suaranya agak serak-serak, namun ini merupakan kebanggaan. Maka mohon maaf, saya mohon pemirsa memperhatikan liriknya saja, tetapi nada dan intonasinya dikesampingkan. Demikian. Saranane wong yen luhung, saranane wong yung luhun merupakan syarat atau persyaratan orang menjadi luhur berbudi pekertinya. Betah topo kurang guling. Betah topo itu artinya tahan, bertapa atau berpuasa, dan mengurangi guling, tidur, artinya kurang tidur. Jadi puasa itu selain mencegah makan dan minum dari fajar sampai petang, juga malamnya juga tidurnya dikurangi. Elingo solajat miko, ingatlah perbuatan atau budi pekerti atau perilaku yang bagus. Jatmiko itu bagus. Yen wicara kudu manis. Kalau bicara ya manis, lembut, santun. Jadi manisnya bicara itu tidak hanya karena intonasinya saja, tetapi juga maknanya, kandungan arti yang ada di dalamnya juga. Menghindari kata-kata kotor, menghindari kata-kata umpatan dan sebagainya. Mure sang saming sasomo. Kita bertujuan untuk membuat manusia itu senang, sengsem. Samane manungsa sami, sesama manusia. Ini merupakan kutipan Sekar Mojopat Kinanti, karangan atau anggitan Sunan Kalijogo, yang merupakan suatu ajaran yang melekat pada kebiasaan orang Jawa. Ini merupakan suatu ajaran yang luar biasa. Maka saya pesankan kepada pemirsa, khususnya keluarga besar Sepega, ungkaplah kembali, bukalah kembali ajaran-ajaran filosofi Jawa yang ternyata satu persatu ini tidak lepas dari tuntunan Al-Quran, karena sumbernya memang di sana. Ada lagu dolanan, lagu mocopat dan sebagainya. Maaf, saya sedikit memiliki sumber. Apabila pemirsa membutuhkan, insya Allah nanti kita bisa diskusikan. Itu salah satu petikan Sekar Mojopat Kinanti yang selaras dengan pada saat sekarang kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun segala perbuatan yang menyebabkan kesejukan, menyebabkan kebahagiaan, kemuliaan itu kita lakukan. Maka ada ibadah-ibadah yang lain yang mendukung berhasilnya ibadah puasa itu. Ada satu sisi lain, saya juga mengutip ini dari serat Wedotomo, yang di sana disebutkan istilahnya di dalam bahasa Jawa itu hasto broto. Hasto itu 8, broto itu bisa diartikan suatu ajaran, suatu pedoman, tapi bukan dogma, karena itu merupakan suatu kemasan ilmu pengetahuan yang diilhami oleh spiritualis atau spiritual yang tinggi dan filsafat itu. Di antaranya 8 itu adalah, ini merupakan suatu ajaran yang luar biasa,
Ini bukan karangan saya, tetapi saya mengutip di dalam surat Widotomo. Hasta Brata terdiri dari 8 ajaran. Yang pertama mulat hambek hanurogo. Artinya kita diajarkan untuk selalu mencontoh suatu perbuatan yang luhur, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang kedua welas asih mring sasomo. Ini merupakan suatu tuntunan atau ajaran yang memerintahkan kepada kita agar kita selalu kasih sayang terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Yang ketiga ing sedya demen tetulung. Niat kita selalu memberikan pertolongan atau bantuan, baik berupa moral, materi, spiritual, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena bantuan atau pertolongan itu tidak dilihat dari kuantitasnya, namun kualitasnya. Dan ini nanti ada akar kata atau ada kunci kata yang memang mengandung satu ajaran yang luar biasa nanti di bagian berikutnya. Yang keempat tindak halus ulat manis. Jadi di dalam bersikap, berbudi pekerti, bertutur kata, selalu menampilkan sikap-sikap yang halus, sikap yang manis, yang dilihat orang itu bahasa Jawanya yang resepke, menarik, menimbulkan rasa simpati, menimbulkan rasa kasih sayang, sehingga ketika kita bicara atau kita kumpul atau bergaul merasa nyaman, merasa sejuk. Yang berikutnya kelima, datan gawe cidro. Cidro itu bisa diartikan merupakan kebohongan, ngapusi atau menipu, menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ini pantang. Jadi kita berlaku atau bersikap secara jujur, objektif, dan realistis. Yang keenam, datan gawe serik. Artinya tidak menimbulkan suatu kebencian, tidak menimbulkan suatu perasaan yang kurang enak atau kurang nyaman bagi orang lain. Mulat sariro hamrosawani, selalu ingin mengintrospeksi, mengoreksi diri, mana yang menjadi kelemahannya, kekurangannya. Maka dalam hal ini saya mengutip ceramahnya Agim. Ada rumus itu, nanti di bawah ada, yaitu BB dan LL. Nanti insya Allah di bawah ada. Yang terakhir atau ke-8, rilo tan hanggunggung diri. Rilo itu ikhlas, tidak hanggung, tidak menghitung apa yang dilakukan terhadap orang lain atau kebaikan apa yang dilakukan terhadap orang lain. Ini ajaran yang ada di surat Widotomo. Ini kutipan dari surat Widotomo yang terkenal dengan Hasta Brata. Dan ini selaras dengan apa yang kita lakukan ibadah pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Sesuai dengan tugas kami, bahwa tema atau topik ini saya sengaja memang saya sebutkan belakangan, yaitu hikmah puasa di bulan Ramadan yang saya kemas, karena hikmah puasa itu banyak sekali ya. Jadi ustadz satu dengan yang lain atau guru satu dengan yang lain memberikan, menjabarkan, karena begitu mulianya di bulan Ramadan dengan ibadah puasa, maka hikmahnya juga banyak sekali. Dan semuanya tidak ada yang salah, semuanya baik dan semuanya benar. Namun saya mengemas menjadi 5 hikmah. Yang pertama, hikmah puasa di bulan Ramadan ini, yang pertama meningkatkan kualitas iman dan menyempurnakan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menyempurnakan iman, kepercayaan, keyakinan bahwa Allah itu Esa, satu. Dan ketakwaan, artinya kita berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menghindari atau meninggalkan larangannya. Dalam bulan puasa kita selalu ingat itu, maka ketika ada sesuatu yang memang
tidak pas atau tidak pantas kita berusaha paling tidak diam. Itu merupakan satu kunci. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu mencegah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat dan mengendalikan nafsu syahwat. Kendalikan. Dan mencegah perbuatan maksiat artinya menghindari perbuatan yang buruk, perbuatan yang menimbulkan haram. Itu kita hindari. Yang ketiga, menghapus dosa dan kesalahan. Ini kita yakini ada satu hadis Rasulullah, ya, bahkan disebutkan di sana dengan dosa dan kesalahannya terhapus, maka pintu dalam bulan Ramadan, dalam pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Sebagai penutup dari 5 hikmah ini, syukur karena rasa syukur itu memang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa lama-lama. Kemudian apa yang menjadi dasar ikhlas untuk bisa bahagia? Jadi rohnya yang saya katakan tadi adalah untuk 5 hikmah itu didasari ikhlas. Ikhlas itu artinya suatu kerelaan yang betul-betul dirasakan dalam hati nurani. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan keikhlasan seseorang melakukan sesuatu atau menerima sesuatu, namun secara pribadi yang bisa mengukur diri sendiri. Nah, apa untuk ikhlas itu? Rahasianya ada 5 juga. Kemasan saya ada 5. Untuk bisa ikhlas, yang pertama kita melakukan sesuatu jangan selalu ingin diketahui orang lain. Jangan selalu ingin diketahui orang lain. Kalau kita melakukan perbuatan tidak harus ditampak-tampakkan, tidak harus ditonjol-tonjolkan. Kemudian yang kedua, juga tidak ingin amalnya itu diketahui. Tadi perbuatan baik termasuk amal ibadahnya, mungkin sedekahnya, mungkin infaknya, mungkin pembantuan kepada orang lain, ini tidak ingin diketahui. Maka ada pepatah, ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu ada pepatah begitu. Kemudian rasa yang ketiga, jangan ingin dipuji. Karena orang yang ingin dipuji, ketika pujian tidak ada, mereka menjadi patah hati, menjadi tidak ada semangat lagi. Yang keempat, jangan ingin diperlakukan spesial. Jangan ingin selalu dihargai, jangan selalu ingin diistimewakan. Itu tidak harus dia jauhkan perasaannya. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Jadi kita melakukan suatu perbuatan atau kebaikan kepada orang lain, tidak ingin balasan atau tidak ingin harapan diberikan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Nah, bagian yang terakhir dari mimbar kecil ini adalah saya memberikan rumus. Ada rumus BBLL. Ini tidak asing karena sudah pernah saya sampaikan kepada warga sepeda. BBLL itu apa? Yang pertama, B pertama adalah berani mengakui kelebihan orang lain. Ini sesuatu yang sulit karena kita mengetahui kebaikan orang lain atau kelebihan, biasanya ada rasa jengkel dan sebagainya. Tidak mesti langsung menerima, kemudian dalam hati kita memuji, kemudian kita ingin meniru, belum tentu. Kadang-kadang kita lebih dekat pada sikap berpikir yang negatif. Maka apabila ada sesuatu yang melebihi kita, ya, kebaikannya, prestasinya, apapun, dalam hati kita bersyukur, itu merupakan sudah tanda-tanda ada keikhlasan di dalam diri kita. Yang kedua, berani mengakui kelemahan diri sendiri. Ini juga susah. Pernyataan secara verbal gampang diucapkan, namun pernyataan batin sangat sulit. Bahwa mengakui dirinya salah itu sulit. Karena manusia atau orang itu merasa punya harga diri, punya gengsi, dianggapnya mengakui kesalahan itu merupakan suatu kerendahan, merasa rendah. Apalagi kalau sampai minta maaf. Maka sekarang ini orang-orang hebat, ya,
kadang-kadang memang menjaga gengsinya, tidak mau minta maaf atas apa ucapannya. Kemudian yang pertama tadi Bibi sudah lalaikan kelemahan orang lain, sehingga kalau kita melihat kelemahan orang lain itu segera kita lalaikan, segera kita tutup, kita mengalihkan perhatian kepada yang positif. Yang terakhir L yang kedua yaitu melalaikan kelebihan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita menghindari memuji diri sendiri, merasa lebih apa yang dilakukan. Nah, ini ada untuk bisa BBLL ini saya tunjukkan penyakit yang memang perlu kita berantas, dan di dalam bulan puasa ini harus betul-betul kita sadar dan menghindari ini. Apa itu penyakitnya? AIDS. Penyakit AIDS itu bukan yang saya maksudkan di sini, bukan penyakit kotor ya, karena memang bukan HIV, karena AIDS itu AIDS. Apa itu penyakit AIDS itu? Yang pertama angkuh. Setiap manusia mempunyai fitrah atau mempunyai naluri, punya kodrat yang namanya angkuh, sombong. Paling tidak merasa paling benar sendiri ya. Ketika disalahkan tidak mau dan sebagainya, itu angkuh. Iri. Sikap iri itu kadang memang ada yang positif ya. Iri terhadap sesuatu kebaikan, tetapi dengan berusaha untuk menirunya dan mengakui kelebihan itu merupakan yang positif. Tetapi yang perlu kita hindari adalah sikap iri yang negatif. D, dengki. Dalam bahasa Jawa itu dengki, itu perbuatan yang sudah iri kemudian dengki. Jadi kedengkian itu sudah berusaha irinya tadi disampaikan kepada orang lain agar orang lain mengikuti apa yang dirasakan dirinya. Itu namanya dengki. Kemudian yang terakhir syirik. Syirik itu sebetulnya ini sekatnya tipis-tipis. Ini hanya kemasan, bisa dikatakan ngawur aja biar tampak keren begitu. Maka ini saya kemas menjadi virus yang harus kita hindari dalam bulan puasa atau bulan-bulan yang akan datang dalam kehidupan kita, yaitu virus AIDS. Agar kita setiap melakukan segala sesuatu didasari rasa ikhlas dan insya Allah mendapatkan ridho Allah, dan kita akan sukses di bulan puasa ini dengan menjalankan ibadah bulan puasa. Pemirsa yang budiman, ini sekelumit cerita, mungkin kurang tepat kalau ini dikatakan merupakan suatu kultum ya, kultum kuliah 7 menit, kurang tepat karena memang basic saya hanya seorang guru, sehingga mengajar ya sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu ini merupakan suatu tugas, maka saya sampaikan. Barangkali ada manfaatnya, termasuk saya sendiri juga ingin melaksanakan apa yang tadi terpaparkan. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, teriring doa, marilah kita niatkan ibadah puasa yang sudah berjalan 1 pekan ini. Mudah-mudahan kita bisa mensukseskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan sampai nanti saatnya tutup berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya tanggal 1 Syawal tahun 1444 Hijriah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, kutipan-kutipan saya yang tidak tepat, supaya dimaklumi dan dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Ramadan, salam menjalankan ibadah puasa, sukses kita sebagai muslimin dan muslimat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak mendapatkan sahabat Nabi Agung Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.